Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa qala Allahu jalla thana'uhu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmi untuk mengamalkan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya memberikan peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga kita berharap agar teman-teman yang saleh yang kita miliki di dunia ini kiranya nanti bisa memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhirah insyaallah ta'ala. Karena seorang teman yang saleh yang dia wafat di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak teman-teman yang salih yang mengingatkan kita ketika kita jatuh kepada kesalahan, yang sanggup untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala adalah tentang bahaya tasyabbuh bil kuffar. Poin yang pertama yang harus kita pahami adalah apa definisi tasyabbuh itu. Ya, tasyabbuh secara bahasa itu artinya meniru atau menyerupai. Ya, jadi tasyabbuh ini maknanya adalah meniru atau menyerupai. Dan ini jamaah sekalian bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif. Artinya apa? Ketika seseorang meniru generasi salaf yang diliputi dengan kebaikan, maka tasyabbuhnya hasan, baik. Seperti apa misalnya? Kita meniru pakaian Rasulullah, walaupun tidak wajib kan? Kita pakai jubah, kita pakai sorban, sesekali kita panjangkan rambut karena meniru Rasulullah, maka tasyabbuhnya bernilai positif. Kita meniru bagaimana salat malamnya beliau. Bahkan ada sahabat yang meniru cara jalannya Rasulullah. Ini tasyabbuh dalam ranah yang positif. Tetapi tasyabbuh yang negatif, itulah yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini, yaitu tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Adapun secara syariat didefinisikan oleh para ulama, tasyabbuh itu adalah muhakatuhum fi syai'in min aqaidihim aw ibadatihim aw adatihim
al-mukhtassah atau ghairu dzalika min anmati sulukihim allati takunu min khasaisihim wallati yatafarraduna biha duna ghairihim wallati urifu biha wa sarat syi'aran 'alaihim. Yaitu tasyabbuh itu adalah menyerupai sebahagian dari keyakinan mereka, ibadah mereka, atau adat kekhususan orang-orang kafir. Itu menyerupai sebahagian dari akidah, keyakinan mereka, apalagi ibadah mereka atau adat kekhususan mereka. Atau sebahagian poin dari perilaku yang merupakan karakteristik orang kafir. Ya, perilaku yang merupakan karakteristik orang-orang kafir yang menjadi kekhususan mereka dan menjadi syiar orang-orang kafir. Ya, itu menyerupai sebahagian poin dari kebiasaan orang-orang kafir yang menjadi kekhususan mereka dan syiar mereka. Maka dari itu jemaah sekalian, dalil yang melarang tentang tasyabbuh ini, pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya. Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yatawallahum fa innahu minhum." Barang siapa yang menyerupai mereka, barang siapa yang condong kepada mereka, maka dia adalah bahagian dari mereka. Waliyahulillah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan, ya, di Al-Maidah ayat 51 ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Jadi ayatnya, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin-pemimpin kalian, karena mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Siapa yang condong kepada mereka, mendukung mereka, maka dia adalah bahagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi di sini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini di dalam tafsir beliau, wa akhbarahu Allahu annahu idza tawallahum. Allah mengabarkan kepada kita bahwa apabila kita menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di antara kita, wa tamassaka bihalfihim, atau kita berpegang teguh atau bersumpah kepada mereka, annahu minhum, berarti engkau bahagian dari mereka. Fi bara'atihi minallahi wa rasulihi ka bara'atihim minhuma, sebagaimana mereka berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau mentaati Allah, mereka tidak mau tunduk kepada Rasulullah. Begitulah berlepas dirinya kalian kepada Allah dan Rasulnya. Waliyahulillah. Jadi Al-Maidah ayat 51 ini membuat sebuah benang merah batasan siapa orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan siapa yang tidak paham akan hal itu. Maka dalam Islam ini ada konsep al-wala wal bara. Apa itu, Pak? Loyalitas kecintaan dan berlepas diri. Kita sebagai muslim
dan saudara kita muslim yang lainnya dimanapun mereka berada, sekalipun di luar benua Asia, kita harus menampakkan al-wala, loyalitas kecintaan. Karena kita diikat dengan satu ikatan ukhuwah, ukhuwah fid din, ukhuwah yang dibina di atas agama. Mau kulit apapun dia, bagaimanapun jenis rambutnya, selama dia mengatakan la ilaha illallah, innahum ikhwatuna fid din, dia adalah saudara kita dalam agama. Sebaliknya, sekalipun itu saudara kita dalam nasab keturunan, ketika dia tidak mentauhidkan Allah, ketika agamanya bukan Islam, maka kita harus bara, kita harus berlepas diri darinya. Dalam hal apa? Dalam masalah agama, kita tidak boleh tolong menolong kepada mereka. Tapi kalau dalam hal kemanusiaan, boleh, tidak masalah. Sebagaimana ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi atatsni wa hiya musyrikah." Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ibuku datang kepadaku sementara dia adalah wanita yang musyrikah. Dia bukan seorang mukminah. Apa asilu biha? Apakah saya boleh berbakti dan bersilaturahmi kepadanya? Kata Nabi apa? Na'am, sili ummaki. Iya, silakan engkau berbakti kepada ibu. Padahal berbeda agama. Tapi dalam hal kemanusiaan tetap kita berbakti, tetap kita menjalin persaudaraan. Nah, jadi ini harus kita pahami konsep kemana loyalitas kita, kemana baroah kita, berlepas dirinya kita. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil dari al-hadis, ya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh kepada sekelompok kaum, maka dia bahagian dari mereka. Ya. Ini dalil yang menjelaskan bahwa tasyabbuh itu terlarang. Sekarang kita mau tahu apa hukumnya kalau begitu. Ya. Apa hukum tasyabbuh itu? Di dalam istilah ushul fiqh, asal dari pelarangan itu hukum asalnya adalah haram. Sebaliknya asal dari perintah itu hukumnya wajib. Maka Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani mengomentari hadis ini, beliau katakan, "Wa hadzal haditsu aqallu ahwalihi an yaqtadi tahrimut tashabbuh bihim." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa secara minimal yang paling rendah dari keadaan tasyabbuh ini hukumnya haram. Jadi tasyabbuh itu apa hukumnya? Haram. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutasyabbih bihim. Walaupun secara zahir ini menandakan kafirnya orang yang tasyabbuh dengan orang kufar. Faqad yahmilu hadza 'ala tashabbuhil mutlaq fa innahu yujibul kufur. Tetapi para ulama mengatakan ini kalau dia tasyabbuh secara totalitas kepada orang-orang di luar Islam. Jadi 100% tasyabbuh, entah itu pakaiannya, keyakinannya, pokoknya semuanya diikuti, bukan lagi tuntunan manhaj Rasulullah, dari produk-produk kufar semuanya, baik itu akidah dan yang lain. Kalau seperti itu, para ulama mengatakan dia jatuh kepada kekufuran. Ya. Wa bi kulli halin yaqtadi tahrimut tasyabbuh. Dalam beberapa keadaan ini menandakan bahwa tasyabbuh itu haram.
Ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Maka dari itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita akan lihat apa contoh-contoh tasyabbuh yang disebutkan oleh para ulama yang ini hukumnya adalah haram. Ya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk tasyabbuh itu apa? Al-'asabiyatu ila qaumin aw ila madhhabin aw ila baladin aw ila qabilah. Wa hadhihi al-'asabiyatul baghidah ja'alatil muslimina fi hadha az-zaman yarfa'una liwa' al-qawmiyat al-maqitah wal wataniyat ad-dayyiqah allati ju'ilat al-muslimina syu'uban. Apa yang pertama bentuk tasyabbuh itu? Al-asabiyah, fanatik buta. Jadi ada orang-orang yang fanatik buta, seolah-olah kebenaran itu hanya milik kelompoknya saja. Di luar kelompoknya pasti salah. Di luar kelompoknya pasti sesat. Ini hati-hati. Ya, ada orang yang ta'assub kepada satu mazhab saja. Dia menganggap kalau di luar mazhabnya pasti salah. Ini tidak boleh. Jadi ta'assub atau asabiyah itu artinya fanatik buta. Boleh kita ta'assub kepada satu pendapat kalau kita sebagai orang awam, selama kita mendengar bahwa dalil yang disampaikan ustaz kita dalilnya sahih. Tetapi yang dimaksud di sini fanatik buta. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Kalau bukan dari yayasan kami misalnya, maka di luar yayasan itu sesat. Kebenaran hanya ada di sini. Kalau bukan bersama majelis yang ustadznya ustadz fulan, maka itu pengajian sesat. Ini fanatik buta. Jadi seolah-olah kebenaran itu hanya milik kelompoknya saja. Kebenaran itu hanya milik kabilahnya saja. Padahal dikatakan dalam sebuah riwayat, al-hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah kebijaksanaan itu ibarat barang hilang milik seorang mukmin. Dimanapun dia dapati, maka dia berhak untuk mengambilnya. Jadi selama asatidzah kita tersebut menyampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat di atas manhaj 3 generasi terbaik umat ini, silakan ambil ilmu. Ya. Artinya selama yang dia sampaikan itu adalah kebenaran dan dia di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita silakan duduk bermajelis bersamanya. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal memiliki ratusan guru yang dia dikatakan tawafa Ahmad bin Hanbal sa'irul bilad. Imam Ahmad bin Hanbal mengelilingi seluruh negara Islam untuk mengumpulkan ustadz Imam Ahmad ini. Jadi ini bentuk tasyabbuh kalau kita fanatik buta. Ya, waliyadzubillah. Dikatakan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah sahih dalam Sunan Abi Dawud, dikatakan laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukanlah dari kelompok kami orang yang mengajak umat kepada fanatik buta. Oh, suku kami itu suku yang paling afdal. Dialah yang begini, begini dan begini. Tidak boleh. Oh, marga kami yang paling bagus. Begini, begini dan begini. Selainnya pasti begini. Itu tidak boleh. Ya, karena dikatakan la farqa baina arabiyyin wala a'jami dalam hadis Nabi. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang non-Arab. Yang membedakan adalah ketakwaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
itu adalah orang yang paling bertakwa. Lalu bentuk asabiyah itu juga, bentuk tasyabbuh itu jamaah sekalian, kullu ma kana min khasa'isil kuffari ad-diniyah wal 'adiyah. Setiap kekhususan agama orang-orang kafir. Jadi kadang-kadang sampai untuk membilang orang kafir pun ada orang yang takut, ya kan? Padahal itu konteks dari Al-Quran, iya kan Pak? Siapa yang bilang tuh? Allah, innal ladzina kafaru. Untuk membilang kafir ini takut. Nah, jadi kita harus menjelaskan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua yang merupakan kekhususan agama di luar Islam itu namanya tasyabbuh. Wal 'adiyah, atau kebiasaan yang merupakan kekhususan mereka, fa innahu yuhramu tasyabbuh bihim fihi mutlaqan. Maka secara mutlak haram tasyabbuh dengan mereka. Enggak dilihat niatnya bagaimana. Dikatakan dunal iltifati ilal qasdi, tidak dilihat niatnya mau tasyabbuh atau tidak. Kalau dia pakai topi Sinterklas yang merupakan kekhususan mereka, haram mutlak. Tidak ada alasan yang mengatakan afwan ana darurat karena dipaksa atas, tidak. Tidak bisa. Ya. Kemudian al-mukhalafatu lil kuffari takunu fi asli al-fi'li aw sifah aw fi wasfihi. Ya. Cara menyelisihi orang-orang kufar itu adalah dengan perbuatan dan dengan sifat yang kita laksanakan. Misalnya ada perayaan-perayaan mereka, tidak boleh kita datang, tidak boleh kita mengucapkan selamat, tidak boleh kita memberikan partisipasi dalam bentuk apapun, sumbangan atau ucapan dan lain sebagainya. Karena konsep di dalam beragama ini, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agama. Ya, jadi ini jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Di antara bentuk tasyabbuh itu juga tabarrujun nisa'i wal iftitani bihinna. Wanita-wanita yang tabarruj, mengumbar aurat atau melakukan berhias yang memancing pandangan lelaki. Ini bahagian dari tabarruj. Jadi tabarruj itu mengumbar auratnya. Sebagaimana larangan di dalam syariat, di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah sebutkan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian para wanita bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dari generasi pertama. Jadi kalau ada wanita yang tabarruj, berhias dengan mencontoh hiasan wanita-wanita kafir, maka itu adalah tasyabbuh jamaah sekalian. Ya. Dan juga fitnah wanita ini merupakan fitnah yang ada semenjak adanya generasi Bani Israel. Hancurnya generasi Bani Israel itu karena fitnah dunia dan fitnah wanita. Na'udzubillah. Dikatakan dalam sebuah hadis, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat bin nisa. Takutlah kalian akan fitnah dunia dan hati-hatilah terhadap fitnah wanita, karena bencana yang pertama merusak generasi Bani Israel itu adalah dengan fitnah wanita. Ya, maka tidak boleh kita bersolek
atau wanita itu berhias dengan hiasan-hiasan yang bentuknya tabarruj. Memang dia pakai hijab yang syar'i, tapi pakaiannya ketat, itu nggak boleh. Atau dia pakai cadar, tapi sengaja cadarnya dibuat hiasan-hiasan butterfly misalnya, atau apa lagi itu. Hati-hati, ya, karena itu juga tetap akan menjadi fitnah bagi lelaki. Apalagi yang udah kenal sunnah, fitnahnya wanita bercadar. Kalau nengok wanita yang terbuka di sana, udah biasa jadi tak pernah diopenin. Tapi kalau sudah dilihat ya wanita yang berhijab syar'i, wah, seolah-olah, itu hati-hati. Ya, maka janganlah kita berhias dengan hiasan yang itu memancing pandangan laki-laki atau membuat laki-laki sulit untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Sebagaimana lelaki disuruh untuk menundukkan pandangan, juga wanita disuruh untuk menundukkan pandangan. Ya, maka dari itu jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, hati-hati. Antum yang sudah punya istri, yang punya anak-anak gadis, jangan dibiarkan mereka untuk foto-foto di medsos, selfie ria, karena ada persentase dosa yang diberikan kepada orang tuanya, kepada ayahnya ketika dia tidak amar ma'ruf dan nahi munkar atas perbuatan istrinya atau perbuatan putrinya yang sudah balik. Antum akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak boleh kita mengumbar kemesraan di depan umum. Itu akan membuka celah fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini poin yang kedua dari bentuk tasyabbuh itu. Banyak wanita-wanita yang tabarruj. Makanya Nabi katakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah kami saksikan, belum pernah saya saksikan. Di antaranya adalah wanita-wanita yang memakai busana, tetapi busana itu tidaklah syar'i dan dia tetap dianggap tidak berpakaian karena membentuk tubuhnya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian poin yang keempat dari bentuk tasyabbuh itu, al-ihtifalu bi a'yadil kuffar wa kadzal ayyam wal asabi'u allati ibtada'uha wa hiya min ashaddi wa akhtar ma tasahala fihi muslimun. Ikut merayakan dan berbahagia dengan hari-hari besar orang-orang kufar. Hari-hari atau pekan-pekan yang mereka kultuskan, lalu kita ikut berbahagia di situ. Ada orang muslim yang ikut merayakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bahagian dari tasyabbuh. Makanya jemaah sekalian, orang-orang Syiah banyak merayakan hari kelahiran atau kematian. Kematian Husain mereka rayakan, kelahiran Fatimah mereka rayakan. Jadi sikit-sikit perayaan. Hati-hati, itu mencontoh orang-orang Syiah. Imam yang 12 yang mereka anggap maksum dibuat perayaan harinya, hari lahir atau hari matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam Islam kita hanya memiliki hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada dirayakan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, atau Isra Mi'raj. Itu semua kisahnya sahih. Tapi adakah Nabi membuat perayaannya? Tidak ada, Nabi pernah melakukannya dan para sahabat tidak pernah melakukan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang itu baik, maka mereka lah yang dahulu mencontohkannya kepada kita. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di antara bentuk tasyabbuh itu
taqlidul kuffari bilibasihim. Ya, taqlidul kuffari bilibasihim. Wa ya lillahi hadha bahrun la sahila lahu, alwanuhum syatta wa namudajihi huna wa hunak. Nara bi ummi a'yunina muhakatihim lil kuffari wa taqliduhum fiha. Ini adalah satu pembahasan yang tidak ada tepinya, bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Terkadang ada orang pakai baju Muslim, tapi ada simbol agama lain di situ. Dia tidak sadar. Tapi yang disebut di sini kata para ulama adalah baju yang merupakan kekhususan mereka di dalam melaksanakan ritual ibadah mereka. Kalau yang sudah menjadi majmuk dipakai oleh muslim dan non-muslim, dan ini bukan kekhususan di dalam ritual ibadah mereka, tidak apa-apa. Misal baju koko misalnya, Pak, itu kan dia ada produk dari di luar Islam tuh kan, orang-orang Cina. Tapi kita lihat itu bukan pakaian kekhususan mereka dalam ritual ibadah. Ya, dipakai aja sama mereka. Orang-orang yang pencak silat, misalkan caranya cingkrang tuh. Kalau dia isbal nggak bisa dia lompat-lompat itu. Kan? Ada yang orang Pakistan, dia pakai gamis sampai lutut, yang muslim atau non muslim. Tapi itu bukan merupakan kekhususan dalam ritual ibadah, pakaian yang dipakai dalam ritual ibadah, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Atau biarawati itu kan ada punya jilbab modelnya khusus untuk mereka, yang itu hanya dipakai oleh mereka, itu pakaian kekhususan. Atau ada rahib-rahib yang pakai jubah, modelnya kan berbeda, itu sampai dari atas sampai ke bawah ada kancingnya dia. Itu nggak boleh kita pakai, karena itu pakaian kekhususan mereka dalam ritual ibadah. Atau lobe yang dipakai sama siapa? Hah? Nah itu, dialah kan? Nggak boleh kita pakai karena itu kekhususan dia di dalam beribadah. Lalu bagaimana dengan pakaian jeans, ya? Itu kan? Kalau dia yang ketat dan itu membentuk anggota tubuh kita, maka para ulama mengatakan tidak selayaknya seorang thalibul ilmi memakai pakaian itu. Tapi kalau yang model gembor, apa namanya? Pakai borju itu ya, dia tidak membentuk anggota badan dan tidak isbal. Kalau antum mau pakai, silakan aja. Ya, nggak dibilang, oh haram nih, karena apa? Mereknya punya orang kafir. Tidak. Ya, tidak apa-apa kalau dalam hal muamalah tidak harus mereknya Ahmad, Muhammad, itu tidak. Lois misal, tapi dia tidak membentuk anggota tubuh dia longgar, sesekali antum pakai tidak masalah. Tetapi memang para ulama mengatakan, kalau kita seorang thalibul ilmi, ya janganlah pakai celana jin yang ketat itu, karena itu akan membentuk anggota tubuh kita. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi tidak boleh kita taklid dengan pakaian mereka yang menjadi kekhususan dalam ritual ibadah. Atau pembahasan apa lagi? Ta'allumu lughatil kuffari min ajli syuhrati la min ajli dakwah. Belajar bahasa orang kafir dengan tujuan untuk berbangga-bangga, bukan untuk berdakwah. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau untuk berdakwah dia belajar bahasa Inggris, tujuannya apa? Bukan untuk sombong, bukan untuk berbangga-bangga, tetapi ada misi dakwah di sana. Untuk mempelajari ilmu teknologi yang sifatnya bisa mubah dan bisa dianjurkan, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk berbangga-bangga,
Itu yang terlarang karena bahasa itu dapat mempengaruhi karakter kita. Antum kalau udah lama belajar bahasa Arab, apa karakter positif yang bisa kita ambil? Kita akan lebih tawadhu satu. Yang kedua, kalau kita lebih sering belajar bahasa Arab, kita akan mudah mendoakan saudara kita. Sikit-sikit doa, ya kan? Sikit-sikit barakallahu fiik. Berpisah apa? Ma'assalamah. Doa dah itu. Doa kan semoga keselamatan. Fi amanillah. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya kan? Jadi bahasa itu, bahasa yang kita pelajari itu dapat mempengaruhi karakter dan akhlak kita. Ya, maka boleh kita belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Itu hukum asalnya mubah saja. Apalagi untuk tujuan dakwah itu lebih baik. Tetapi kalau hanya sekedar berbangga-bangga, itu yang terlarang dalam syariat, ya. Kemudian jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di antara tasyabbuh itu taqlidul kufari bima yahsulu bi hafalatiz zawaj. Menyerupai orang kafir di dalam pelaksanaan pernikahan. Apa yang tidak cocok dalam syariat Islam? Tunangan. Tak ada tunangan dalam Islam. Tukar cincin. Siapa yang tahu? Ini pengantin-pengantin lama nih. Masih ilmunya ilmu jahiliyah dulu kan? Tukar cincin. Nah, hati-hati. Jadi kalau mau menikahkan anak, tak perlu tukar cincin. Karena itu bukan tradisi Islam di jemaah sekalian. Jadi prosesnya itu apa? Pertama ta'aruf. Ya, udah ta'aruf, misalnya ada orang yang menjodohkan. Setelah itu nazar. Setelah nazar baru apa? Istikharah. Kalau istikharah, kira-kira lanjut atau tidak. Tapi antum yang mau sholat istikharah, itu sudah ada pilihan condongnya kemana. Mau pergi atau lari gitu kan? Atau mau lanjut apa, mau apa, hilang tanpa berita gitu kan. Jadi udah condongnya kemana sudah ada. Tinggal menguatkan pilihan. Baru setelah itu apa? Barulah khitbah. Khitbah ini disitulah menentukan berapa maharnya, apa maharnya, berapa hantarannya, tanggal akadnya. Ini belum boleh boncengan sama-sama naik kereta. Kalau di tradisi kita kalau udah tunangan itu udah boleh belanja sama-sama, pergi. Belum boleh, masih halal. Belum ada ikatan. Jadi kalau kita mengikuti tradisi yang seperti ini, itu tasyabbuh dengan orang di luar Islam. Sampai-sampai kadang tukar cincinnya itu nggak bisa jari. Ini jari si laki-laki, jari perempuan, begini kan? Baru digeser cincin. Ya, apalagi melempar bunga ke belakang. Ada contohnya itu. Dilempar, siapa yang dapat, maka dia akan menyusul setelah. Maka sobat bapak yang dapat, nah, itu kan. Itu kisah episode selanjutnya bapak yang melanjutkan ya. Jadi itu tradisi itu tak ada dalam Islam. Ya, nah, jadi kalau kita mengikut-ikut yang seperti itu dikhawatirkan tasyabbuh dengan orang kufar. Memajang pengantin laki-laki dan perempuan di dalam satu pentas, itu juga tidak bahagian dari tradisi Islam. Harusnya ketika akad pun dipisah itu. Yang perempuan ya sudah di bahagian kaum akhwat. Tidak mesti hadir dia di samping mempelai laki-laki. Yang penting adalah wali dan mempelai laki-laki di sini. Nah, cuma kita banyak sekali amalan-amalan yang ditambah-tambahi yang akhirnya membuat pemuda takut menikah. Ya, akad nikah harus satu nafas. Ini banyak nih korban-korbannya ya. Harus satu nafas. Masya Allah. Kalau tak dapat, udah merokok selatan ya. supaya
supaya kuat. Masya Allah. Solusinya apa? Solusinya yang tak baik pula itu, Pak. Suruh rokok sebatang. Nah, jadi kadang-kadang itulah sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih afdal. Jadi amalan yang menyelisih sunnah tuh ribet sebenarnya, ribet sekali. Harus pakai apa? Mengucap lagi. Dipikirnya yang sebelumnya udah kafir kita. Sebenarnya mengucap balik. Nah, tak yakin dia kita Islam gitu kan? Disangsikan. Masya Allah. Tidak perlu mengucap 2 kali syahadat. Ya, jadi cukup ijab dan qabul. Ya. Jadi jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami. Di antara tasyabbuh itu juga halqul liha wa ihfa'us syawarib, mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Ini yang menyelisihi syariat. Wa hadza tasyabbuhun bil musyrikin wal majusi wa ghairihim. Ini tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin, orang-orang majusi dan selain mereka. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim dikatakan, jazzu asy-syawariba wa arkhul liha. Ya. Cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Ini yang terjadi terbalik. Kumisnya yang dia panjangkan, jenggotnya dia potong. Inilah tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz mengatakan, bin Baz, inna ihfa' asy-syawarib wa ittikhadha dzambin min ad-dunubi inna ihfa' asy-syawarib dzambun min ad-dunubi wa ma'siyatun min al-ma'asi wa hakadha halqul lihyah wa taqsiruha min jumlatid dunubi wal ma'asi allati tunqisul iman wa tud'ifuhu wa yukhsha minha hululu ghadabillahi wa nikmatuhu. Ya, hululu ghadabillahi wa nikmatihi. Sesungguhnya orang yang mencukur jenggotnya dan memelihara kumisnya sengaja dia panjangkan dalam menyelisihi syariat itu adalah bentuk maksiat dan dosa. Dan ditakutkan yang seperti itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan itu perbuatan yang mengurangi iman dan dapat melemahkan iman seseorang. Ya, seharusnya ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, apa-apa yang merupakan bahagian dari syariat ini harusnya dia cintai. Ya, jamaah sekalian, ini tidak. Dia pakai pakaian yang merupakan kekhususan mereka, ya, tetapi dia berbangga-bangga dengan itu. Padahal kalau kita kaji apa yang kurang dari agama Islam, tidak ada lagi. Antum lihat bagaimana tegarnya Umar bin Al-Khattab, bagaimana bangganya dia terhadap Islam. Dia katakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma bataghayna al-izzata min ghairil Islam adallana Allah. Kami adalah sekelompok kaum yang Allah muliakan karena Islam. Kalau kami cari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kami. Benar, kalau ada orang yang mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan dia. Fir'aun, dia cari kemuliaan dengan apa? Dengan tahtanya, dengan jabatannya. Allah hinakan dia. Qarun, dia cari kemuliaan dengan harta. Dia anggap kalau dia punya harta banyak, orang-orang akan tunduk samanya. Dia akan hebat, dia akan dimuliakan orang. Ternyata dia tenggelam di atas kemurkaan Allah beserta harta-hartanya. Haman, dia cari kemuliaan dengan jabatan dan pangkat. Dia anggap kalau pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, dia akan mulia di hadapan manusia atau di hadapan Allah. Ternyata dia semakin ingkar terhadap syariat, dan dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jangan cari kemuliaan di luar Islam.
Cukuplah bagi kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama ini untuk kita jemaah sekalian. Jadi harusnya kita bangga dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kufar, tarbiyatul kilab, waqtina'uha li ghairi hajah. Apa itu? Memelihara anjing. Memelihara anjing hias dan berbangga-bangga dengannya. Sampai-sampai dibuat perlombaan. Untung di tempat kita tak seperti itu. Ada di tempat lain. Ya na'udzubillah, mereka adakan perlombaan dipelihara di rumah, padahal dosanya satu hari dikurangi pahala dia satu qirat, satu gunung Uhud. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan allati fihi suratun wa kalbun. Sesungguhnya malaikat, kata para ulama, malaikat rahmat tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang di dalamnya masih ada foto-foto makhluk hidup yang dipajang, atau di dalamnya ada anjing. Tidak bisa malaikat rahmat masuk. Jadi kalau sudah malaikat yang menebarkan kasih sayang tidak masuk, maka di rumah itu bawaannya panas saja. Ada masalah sedikit gaduh, piring melayang, gelas melayang. Makanya kalau biar nggak pecah, bapak ganti dengan piring plastik, ya kan? Atau melamin. Jadi kalaupun melayang dia masih bisa dipakai kan? Baik. Jadi jamaah sekalian, hati-hati. Jangan kita ya berbangga-bangga dengan pelihara anjing atau ya buat komunitas seperti itu. Tidak seperti itu. Banyak lagi yang lebih baik yang perlu kita laksanakan. Baik. Di antara bentuk tasyabbuh itu jamaah sekalian adalah al-musiqi wal ghina. Suka bermain musik dan menikmati nyanyian. Ya. Jadi ini tasyabbuh. Mereka mencari ketenangan di sana. Ketika dia galau, yang dia dengar bukanlah Al-Quran, tetapi dia dengar adalah lagu-lagu, itulah tembang-tembang kenangan misalnya. Itu yang dia dengar. Maka kita berharap agar Allah jadikan kecintaan dan ketenangan hati kita ada pada zikrullah. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi itu adalah merupakan bentuk tasyabbuh. Lalu kita akan lihat apa sebab-sebab tasyabbuh. Kenapa muncul tasyabbuh ini? Ya, kenapa banyak orang yang melakukan tasyabbuh? Yang pertama, al-jahlu bisyar'i wad-din. Kenapa muncul tasyabbuh? Karena kejahilan. Karena kejahilan terhadap agama. Poin yang kedua, al-inhiraful aqdiyyu 'indal 'ammah. Penyimpangan akidah yang terjadi di masyarakat umum. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usul As-Sittah, yang mana penyimpangan akidah menyebabkan fakta yang ada menjadi terbalik. Dan ini kita rasakan jemaah sekalian. Orang-orang yang mendakwahkan tauhid dianggap dia yang memecah belah. Padahal dia berusaha menyatukan umat di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tapi dianggap dia memecah belah. Sementara orang-orang yang menyeru kesyirikan kepada kesyirikan itu yang dianggap sebagai ulama rabbani. Kita mengajak umat agar benar-benar mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Kalau berdoa langsung minta sama Allah, jangan pakai perantara-perantara. Dan kita bilang, dikatakan oleh para ulama, tidak boleh kita bertawassul
menjadikan perantara dalam doa dengan kuburan, roh orang mati, dianggap kita mencela ulama. Tapi orang-orang yang mengajak untuk mengagung-agungkan kuburan, itu pula lah yang dianggap sebagai ulama sejati. Jadi faktanya terbalik sekarang. Wanita-wanita yang tidak memakai hijab syar'i, wanita yang mengumbar auratnya, itu tak dikomentari. Tapi wanita yang memakai hijab syar'i dianggap sesat, dianggap dengan celah, dikatakan dengan celaan-celaan yang naudzubillahi min dzalik sangat menyakitkan hati. Dulu ketika ada sebahagian dari kita tidak peduli dengan sholat dan ibadahnya, tidak peduli akan busananya, di masyarakat mereka santai aja. Tapi begitu kita sholat di masjid, begitu kita rajin ibadah, tidak isbal, apa yang dibilang, urasu yang sosat dan kawan perutnya, asal sholat ke masjid dia. Nah, itu pula yang disesatkan. Sementara ada yang tak pernah ke masjid, biasa saja ditanggapin. Lain ajaran Tuhan. Kenapa? Tiap hari pengajian tak apa yang dibahasnya. Yang pengajian dianggap besar, yang tak ngaji dibiarkan saja. Sampai ada yang pernah komen datang ke rumah, pantaslah lain pemahaman kawan ini. Nah, banyak kali kitabnya kan. Banyak kitab pun salah gitu. Allah Akbar. Pantas lain pemahaman kawan ini. Namanya kawan-kawan masa jahiliyah dulu datang ke rumahnya. Itu tak kawan. Pantas lain pemahaman. Banyak kali berkitab. Yang tak ada kitabnya, yang tak pernah baca buku, tak dianggap aneh. Nah, jadi terbalik faktanya. Kenapa? Ya, maka itulah keadaan yang kita alami jamaah sekalian. Dulu waktu kita gabung-gabung sama mereka, ya masih santingan lagi sebatang dua batang, masih akrab aja gitu kan. Tapi ketika kita berhenti merokok, udah lain kalau merokok pun tak mau lagi dia. Jadi seolah-olah yang amalan yang kita lakukan untuk istiqomah di atas hijrah, untuk hijrah di atas agama Allah, itu pula yang dianggap aneh. Sementara orang yang bermaksiat dianggap biasa-biasa saja. Ini faktanya udah terbalik. Ya, itu yang membuat kita miris. Kenapa? Karena banyak penyimpangan akidah. Maka di tempat kita itu kalau ada orang yang berhijrah, kalau dia belum masuk ke thariqat tertentu, dianggap belum hijrah. Jadi itulah pemahaman sebagian masyarakat. Makanya perlu untuk kita berikan nasihat dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Ya, apa penyebab dari tasyabbuh ini muncul juga? Di antaranya adalah at-ta'assubul madhhabi al-a'ma, fanatik buta terhadap madhab tertentu. Jadi fanatik buta terhadap madhab tertentu. Pernah dikisahkan sama Ustadz kita, Dr. Arifin Badri, sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu, itu di Makkah, itu masih banyak yang ta'assub, fanatik buta kepada madhab tertentu. Jadi sampai-sampai Pak, azan itu ada 5 kali. Pertama masuk dulu azan madhab apa? Madhab Hanafi. Imamnya, makmumnya, semua itu dari madhab Hanafi. Di luar dari madhab Hanafi tak mau ikut sholat. Madhab masuk lagi, setelah itu madhab Maliki, azan balik. Ya. Jadi pengikutnya juga imam dan makmumnya juga madhab. Begitulah seterusnya. Tapi sekarang sudah tidak fanatik buta seperti itu. Ya, maka penyebab munculnya tasyabbuh ini karena ada yang fanatik buta waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi penjelas bagi kita jamaah sekalian. Kalaupun kita mau tasyabbuh, maka boleh kita tasyabbuh dengan mengikuti, menyerupai generasi yang telah berlalu dari kalangan generasi terbaik umat ini. Ya,
Makanya dikatakan jika seandainya kalian mau mengambil kedua, faktadau atau faktadu biman qadmat, maka ambillah teladan dari orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah aman dari fitnah. Maksudnya apa? Ambillah teladan dari Rasulullah, karena beliau sudah meninggal, dari sahabat-sahabat dan tabi'in dan generasi yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.